Oke, kita jumpa lagi teman-teman ya, para penonton semua yang setiap mengikuti channel ini. Pada video kali ini saya membahas terkait dengan penadahan, di mana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama terkait dengan penadah ini diatur dalam pasal 480, pasal 481 dan pasal 482. Nah, kemudian dengan ada perubahan undang-undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, kemudian pasal 480 sampai 482 ini terkait penadah itu dirubah atau berubah menjadi pasal 591, pasal 592 dan pasal 593 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan nanti berlaku di tahun 2026, teman-teman. Nah, pidana penjara yang kemudian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru tidak jauh berbeda, hanya sedikit perbedaan yang dirubah, di mana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Kalau di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini, ya, yang di mana di ketentuannya itu di dalam pasal 591, di sana disebutkan bahwa dipidana karena penadahan, pidana penjara paling banyak 4 tahun dan pidana denda paling banyak adalah kategori 5. Kemudian ada beberapa perbuatan atau tindakan yang tidak jauh berbeda juga sebenarnya dengan perbuatan atau tindakan penadahan yang sudah ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, di mana di sana ada 2 poin ya dalam pasal 591, yaitu ini perbuatan atau tindakan yang perlu diingat ya teman-teman. Setiap orang membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana, atau menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana. Jadi perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai penadahan tersebut adalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan kemudian di dalam pasal 591 ini terkait dengan perbuatan yang dimaksud atau suatu benda yang didapatkan dengan tindakan-tindakan tersebut yang diduga adalah benda itu adalah hasil dari tindak pidana, di mana dalam penjelasan pasal 591 adalah merupakan benda yang didapatkan dari tindak pidana pencurian, penggelapan, dan penipuan, teman-teman. Terkadang banyak yang melihat atau banyak yang saya lihat perbuatan penadahan ini adalah tidak disadari ya, tidak disadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang secara hukum atau merupakan perbuatan tidak pidana. Nah, teman-teman, tindakan-tindakan yang saya sebutkan tadi atau sebagaimana disebutkan di dalam pasal 591 ini hal-hal yang hampir tidak diketahui oleh pelaku ketika seorang memberikan atau menawarkan sesuatu. Contohnya dengan ada barang yang sudah didapatkan tetapi barang tersebut oleh pembeli atau oleh diduga sebagai penadah itu tidak mengetahui didapatkan dari mana. Maka apa yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui bahwa barang tersebut adalah merupakan atau diperoleh atau patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana, mungkin dari tindak pidana pencurian, penggelapan atau penipuan, adalah dengan melihat nilai atau dengan menilai harganya. Kalau contohnya dijual barang tetapi nilainya di bawah normal ya, atau hanya harganya adalah 5 juta normalnya kalau secara umumnya, tetapi ketika orang tersebut menjual ke kita, maka harganya adalah mungkin dikasih 1 juta atau 2 juta. Jadi dengan melihat nilai dari merek barang atau barang tersebut adalah tidak sesuai, maka itu sudah sewajarnya kita duga sebagai hasil atau benda yang diperoleh dari tindak pidana, dari hasil tindak pidana gitu ya.
Nah, kemudian, ketika kemudian pembeli barang tersebut atau yang menerima, karena ditawarkan dengan harga yang di bawah normal atau, lebih, bahasanya, dijual murah, kemudian penadah ini disitulah dapat dikategorikan, sebagai orang yang menerima, sebagai orang yang membeli, itu ya, barang yang diperoleh dari hasil kejahatan tindak pidana. Kenapa kemudian? Karena bisa pembeli tersebut atau yang menerima barang tersebut menjual kembali sehingga dari hasil penjualan tersebut mendapatkan keuntungan. Nah, sehingga dari hasil yang didapatkan tersebut menjadi hasil yang menguntungkan buat dia ketika sudah mengeluarkan uang pada saat membeli. Jadi dia mengeluarkan duit 2 juta, harga normalnya adalah 5 juta, kemudian dia jual, contohnya dia jual 4 juta atau 4 juta setengah. Sedangkan uang yang dia keluarin adalah sekitar 1 juta atau 2 juta, maka mendapatkan keuntungan kan dari situ. Tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 591 ini juga disebutkan sebagai tindak pidana per parte dolus pro parte culpa ya teman-teman ya. Jadi hal ini yang kemudian teman-teman harus ingat, tindakan-tindakan yang tadi yang diduga atau disebut sebagai perbuatan-perbuatan penadahan. Orang yang biasa membeli, biasa menjual atau menukarkan barang dengan barang tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana pencurian, penggelapan atau penipuan, kemudian ini menjadi kebiasaan setiap hari, sudah menjadi mata pencaharian, ya, sudah menjadi cara-cara untuk mendapatkan keuntungan, dan itu dilakukan secara berulang kali atau sudah dilakukan beberapa kali gitu ya teman-teman. Maka di mana di dalam pasal 592 kita Undang-Undang Pidana yang baru ini akan dipidana penjara paling lama itu adalah 6 tahun dan pidana denda paling banyak adalah kategori 5 teman-teman. Jadi kebiasaan ini lebih dilihat dari berapa kali ya, berulang-ulang kalinya penadah atau orang tersebut melakukan contohnya membeli, kemudian menukarkan barang tersebut, menyimpan barang tersebut, atau menerima barang tersebut dari orang lain yang merupakan adalah atau dapat diduga orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana. Nah, kemudian selain dari pidana penjara atau pidana denda yang sudah ditentukan di dalam pasal 592 ini, yang lebih dikategorikan adalah merupakan penadah yang orang perbuatannya itu dilakukan berulang-ulang, maka ada pidana tambahan ya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 592 ayat 2. Pidana tambahannya adalah dengan melakukan pencabutan hak sebagaimana dimaksud di dalam pasal 86 Kitab Undang-Undang Pidana yang baru. Ya, sebagaimana juga sudah dijelaskan lebih detail di dalam huruf A, B, C, dan huruf G, teman-teman.